Assalamualaikum bolo konco dulur-dulur, sehat berlimpah rezeki panjenengan sakeluarga, amin. Kita lanjutkan cerita Kiai Bustam Semarang. Dari cerita The Locomotive Verderblad Semarang Industrial Commercial and Culture Centrum, Saudara Silsilah Bustaman dan yang lainnya. Cerita ini akan berbeda dari cerita babat dari keraton dan buku-buku Belanda. Jalan cerita hampir sama, namun orangnya berbeda. Dalam babat disebutkan Syekh Ibrahim atau Tuan Syarif besar dari Rum, Turki. Namun kampung Bustaman, makam Kiai Bustam, pusaka, serta keturunannya adalah bukti fisik yang kuat. Perang masih terus berkecamuk dari geger pecinan Prabu Kuning, Adipati Puger Martopuro, Pangeran Mangkubumi hingga Raden Mas Said sambar nyawa. Pada saat itu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Aryo Panular, Adipati Puger Martopuro telah menguasai Sukawati, Grobogan, Demak hingga Magelang. Sedangkan Raden Mas Said telah menaklukkan Pecangan Jepara. Semarang begitu terkepung. Keadaan menjadi semakin buruk ketika para pejuang telah memasuki kota Semarang. Peterongan sepanjang Jomblang hingga Magelang dijaga dan oleh pasukan Pangeran Mangkubumi yang nanti kemudian menjadi Sultan Yogyakarta. Ketika benteng Fitjuhud Semarang digempur habis-habisan itu, ternyata di dalam benteng ada tawanan VOC, yaitu adik-adik Pakubuwono II, termasuk diantaranya Pangeran Mangkubumi atau Raden Mas Sujana. Singkat cerita, pada bulan September 1743 Pangeran Mangkubumi kembali dari benteng Semarang ke Keraton Kartasura bersama adik-adik Pakubuwono II yang lainnya. Namun pada tahun 1744 dalam diam menyusun kekuatan di Demak dan Grobogan. Jepunsen hati 11. Pasukan itu sesekali menyerang kompeni, kemudian sembunyi, menyerang lagi dan sembunyi lagi. Adalah surat Letnan Kun kepada Komandan Sterenberg izin untuk menyerang pasukan pemberontak yang diketahui keberadaannya, yaitu Pangeran Mangkubumi. Wilayah yang dulu disebut Pasilan atau Pasiliran yaitu Godong hingga Dempet, kemudian Mintering ke Godong lagi, yaitu Mintering sekarang disebut Mintreng, dengan 300 penunggang kuda di depan rumah kepala desa. Sementara Letnan Kun hanya membawa 13 prajurit Eropa dan 30 pribumi. 2 jam pertempuran dari Godong hingga Gubuk. Letnan Kun beserta pasukannya berhasil ditumpas habis. Kemudian pada tahun 1746 pasukan telah berjumlah 3.000 orang. Januari 1747 Letnan Hans Geer dipukul mundur. Itu surat kepada Sterenberg DD 28 dan 31 Desember 1746. Hingga kemudian pasukan semakin bertambah banyak pada November 1747. Hageman mengatakan 13.000 orang, 2.500 penunggang kuda. Pasukan besar itu menyebar di seluruh desa-desa sehingga kompeni menganggap pasukannya sedikit. Namun ketika ada serangan, serta-merta mereka berkumpul dan mengepung. Semarang begitu terkepung dari berbagai arah. Pemimpin pasukan ini Pangeran Aryo Panular yang telah bermarkas di Jomblang, sedangkan Pangeran Mangkubumi telah meninggalkan Yogyakarta dan bersanggah di Magelang. Penduduk Semarang tidak bisa lagi keluar kota dengan bebas karena mulai Peterongan saja mereka ditangkap oleh pejuang dan dibunuh. Presiden Semarang lambat laun menyadari bahwa situasi ini tidak dapat dipertahankan. Presiden Semarang bersama staf dan para bupati melakukan rapat dewan dan merancang cara untuk mengakhiri pemberontakan. Kiai Ngabei Bustam mengusulkan untuk memenuhi keinginan Pangeran Mangkubumi dengan menjadikannya sultan di atas sebagian bumi Mataram. Karena menurut konsep masih pewaris tahta yang sah adalah perdamaian Mataram akan menjadi keuntungan tersendiri buat kompeni dan rakyat aman. Sementara ketidakadilan kompeni memihak salah satu berarti membiarkan Pangeran Mangkubumi harus melakukan pemberontakan mencari keadilan. Presiden Semarang bersedia mendengarkan usulan Kiai Bustam dan melihat dengan baik manfaatnya. Oleh karena itu beliau menugaskan Kiai Bustam dengan rancangan surat resmi dari Gubernur Jenderal kepada Pangeran Mangkubumi di mana usulan Kiai akan dilaksanakan. Kiai Bustam menanggapi perintah tersebut dan merancang sebuah konsep dalam bahasa Jawa dan Melayu yang kemudian dikirim ke Batavia untuk dipertimbangkan. Di Batavia sendiri pada awalnya tidak ada kesepakatan untuk melaksanakan gagasan Kiai Bustam. Namun lama-kelamaan pendapat para bangsawan tinggi Batavia berubah dan konsep yang disusun oleh Kiai Bustam disetujui dan ditandatangani. Selanjutnya dikirim kembali ke Semarang
untuk ekspedisi tembusan selanjutnya ke Pangeran Mangkubumi, agar sang pangeran menyetujui apa yang termuat dalam surat itu. Diberikan pula perintah agar disampaikan ke Magelang oleh salah seorang bupati yang setia. Ketika pesan ini sampai di Semarang, Presiden mengumpulkan seluruh bupati yang berada di bawah kompeni, seperti Bupati Semarang, Pekalongan, Batang, Kaliwungu, Demak, Jepara, Pati, dan Rembang, untuk berkumpul membahas langkah selanjutnya, yaitu surat itu harus disampaikan oleh seorang bupati kepada Pangeran Mangkubumi. Pembahasan menjadi alat karena tak satu pun dari para bupati itu berani meminjamkan diri mereka untuk tujuan itu. Bahkan apabila dipaksa, mereka rela melepaskan jabatan sebagai seorang bupati dan menyerahkan song-song payung gelar, menyerahkannya kepada kompeni. Mereka takut karena mereka lebih baik mati di Semarang atau terbunuh dalam pertempuran daripada disiksa sampai mati oleh para pemberontak. Melihat keinginannya itu tidak terpenuhi dan perintahnya tidak diikuti, perwakilan dari kompeni di Semarang sangat marah akan hal ini. Namun Kiai Bustam kemudian mengingatkan bahwa ketakutan para bupati tersebut memang ada alasannya, karena hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan dibunuh dalam perjalanan. Karena mulai Peterengan telah dikuasai Pangeran Mangkubumi. Prajurit Pangeran Mangkubumi telah menjaga ketat wilayah itu hingga Magelang, tentu takut tertangkap dan dieksekusi oleh para prajurit Pangeran Mangkubumi. Kiai Bustam kemudian menyarankan agar dia sendiri yang membawa surat itu kepada Pangeran Mangkubumi. Usulan ini diterima oleh Residen Semarang dengan penuh kegembiraan. Beliau sendiri tidak tahu siapa yang lebih cocok untuk penugasan ini, dan karena Kiai Ngabei Bustam masih berpangkat wakil bupati, sedangkan Bapak Batavia menginginkan pembawanya adalah seorang bupati. Dia kemudian memutuskan Kiai Bustam mendapatkan kawalan pasukan yang besar, dan sebagai hukuman atas ketakutan para bupati itu, beberapa dari mereka turut mengawal Kiai Bustam mengantarkan surat tersebut. Tetapi Kiai Bustam menolak pengawalan. Beliau mengatakan bahwa dia akan mengantarkan surat itu sendirian. Pada hari keberangkatannya, Residen sendiri datang dengan rombongan besar untuk melepas keberangkatan Kiai Bustam untuk menyemangati dan mendoakan semoga sukses. Kiai Bustam kini berpenampilan lengkap seperti kuli, dengan jubah lusuh dan compang-camping, jaket, selendang, dan ikat kepala, ikat pinggang, dan menyimpan surat dari Batavia kepada Pangeran Mangkubumi dalam kantong ikat pinggangnya yang besar. Kemudian dia berangkat dan tiba tanpa penghalangan sampai ke desa Candi. Di sana dia bertemu dengan dua orang pencari rumput. Saat ditanyai, salah satu dari mereka menjawab bahwa mereka adalah pemotong rumput Demang Jetak, Magelang, yang kemudian menjadi komandan pos terdepan di Candi dan Jomblang. Kiai Bustam kemudian menceritakan kepada mereka bahwa ia juga berasal dari Magelang dan ingin pulang, namun takut ditangkap dan dibunuh oleh tentara Mangkubumi. Mereka kemudian memutuskan bahwa Kiai Bustam akan ditemani ke Magelang, asal dia mau membantu mereka untuk pekerjaan mereka, untuk ikut menjadi kuli pemotong rumput Sang Demang Jetak untuk makanan kuda-kuda Pangeran Mangkubumi di Magelang. Kiai Bustam pun mengikuti anjuran dua kuli Demang Jetak itu. Mulailah Kiai Bustam membantu mereka memotong rumput dan membawa rumput itu ke pondokan Demang. Demang pun menerimanya sebagai kuli pencari rumput. 3 hari berlalu, para kuli itu diliburkan untuk mereka menengok keluarga di desanya masing-masing. Kiai Bustam pun mengikuti mereka ke desa Jetak. Ketika beliau telah menghabiskan 6 hari di desa itu, ia meminta izin untuk pulang ke Magelang seperti yang beliau katakan sebelumnya mengenai tujuan perjalanannya. Namun beliau tidak mengatakan apa tujuan sebenarnya dari perjalanannya itu, walaupun kepada teman yang banyak membantunya. Sampainya di Magelang, beliau duduk-duduk di pos jaga di depan dalam Pangeran Mangkubumi, dan ketika ditangkap, beliau berteriak-teriak dengan kuat. Dia mengatakan bahwa musuh telah datang, musuh telah datang, gitu ya. Akhirnya membuat keributan di depan itu dengan teriakan-teriakannya itu. Kemudian Pangeran Mangkubumi pun mendengarnya dan memerintahkan Kiai Bustam dibawa ke hadapannya untuk diinterogasi apa masalahnya. Pangeran Mangkubumi sangat marah, seorang kuli berani membuat kegaduhan di keratonnya. Kemudian Kiai Bustam dengan gamblang mengakui siapa dirinya dan tujuan perjalanannya ini, yaitu menyampaikan surat dari pemerintah di Batavia kepada sang Pangeran Mangkubumi.
Pangeran Mangkubumi kemudian menyuruh Kiai Bustam sendiri untuk membacakan surat itu. Beliau menjelaskan maksud dan tujuan perdamaian itu. Pangeran Mangkubumi menerima dengan senang apa isi surat itu. Ia memerintahkan untuk Kiai Bustam diberikan jas yang lengkap dan sangat mahal untuk layaknya seorang bupati, dengan sebuah keris yang berharga. Kepadanya diberikan penginapan sebuah rumah megah dan memerintahkan agar ia diperlakukan dengan segala hormat, sedangkan ia harus tinggal di Magelang untuk menunggu jawaban Pangeran Mangkubumi kepada company di Semarang. Setelah Pangeran Mangkubumi berunding dengan Sentono Dalam, Kiai Bustam pun disuruh menulis jawaban atas surat Batavia kepada Pangeran Mangkubumi itu, yang intinya Pangeran Mangkubumi menyetujui usulan company. Ketika surat jawaban telah siap, Kiai Bustam pun disuruh membawanya ke Semarang. Dia tidak lagi diperkenankan memakai pakaian kuliah lagi. Kiai Bustam diberi pakaian mewah, lengkap keris di pinggang, serta diberikan seekor kuda yang gagah. Sebuah songsong emas digendong di atasnya. Para bupati dan kerabat diperintahkan untuk mengantarkannya sampai di Salatiga. Sesampainya di Salatiga, ia mengirimkan utusan ke Semarang untuk mengumumkan semuanya. Perwakilan perusahaan VOC sangat senang dengan berita tersebut dan merasa bahwa kehormatan tersebut diberikan kepada manajernya. Oleh karena itu, ia menjemputnya ke Semarang dengan membawa garnisun secukupnya. Pada tahun 1755 Perjanjian Giyanti, perdamaian terjalin antara company Susuhunan Mataram dan Pangeran Mangkubumi. Kiai Bustam menerima tanda terima kasih company atas jasanya mendamaikan pihak berseteru tanpa pertumpahan darah. Di antaranya diberikan piagam yang berisi, karena jasa-jasa Kiai Ngabe Kertoboso alias Kiai Bustam yang banyak dan penting, dijanjikan bahwa selama company atau pemerintah Belanda manapun berkuasa di Jawa, maka keturunannya akan selalu mendapat perlindungan dan bantuan bila dalam kesulitan. Nah, piagam inilah yang nantinya membebaskan buyutnya Raden Mas Syukur dari hukuman karena bergabungnya beliau dengan Pangeran Diponegoro. Kiai Bustam sendiri meninggal pada tahun 1758 setelah mengabdi pada Belanda dengan upaya terbaiknya selama 50 tahun dan naik pangkat dari penulis kantor company hingga pangkat tertinggi pribumi sebagai Adipati Semarang. Tidak ada janji-janji belaka dalam dokumen tersebut di atas. Terlihat dari salah satu putranya yang menggantikannya sebagai Bupati Torboyo dan Kepala Jaksa kedua di Semarang. Yang lain diangkat menjadi kepala penghulu ketika kantor itu didirikan terlebih dahulu. Sementara yang lainnya diberi posisi yang penting. Di antara putra-putranya, 2 orang dan tidak kurang dari 7 cucunya menjadi penguasa di berbagai tempat, dan bahkan pada tahun 1818 ketika company yang perkasa sudah lama bubar dan cucunya yang saat itu berusia 17 tahun dan tanpa jabatan diangkat menjadi Adipati Cirebon dan menyerahkan sertifikat itu cukup untuk mengangkatnya menjadi Patih Bengawan Wetan atau Paliman dan kemudian menjadi Bupati Cirebon dan Majalengka. Sedangkan dengan lolosnya predikat tersebut, ia langsung diberi predikat Adipati. Demikian, semoga menjadi ibroh pelajaran untuk masa kini dan masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.